A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun seluruh sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya dan mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kembali kepada saya pribadi akan melanjutkan membacakan salah satu atensi yang masuk, yaitu saudari Ibu Tini yang ada di kota Tegal. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya Ibu Tini dari kota Tegal, Lebak Siu. Salam sehat selalu Bung Jepri. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio Tetap Jaya mengudara, radio RAS yang ada Bung Jepri, karena saya juga suka sekali dengan acara Anda. Ini mohon maaf sebelumnya Bung Jepri, saya udah 3 bulan. Baru kali ini saya sempat menayangkan atensi. Mudah-mudahan sih atensi saya sampai Bung Jepri ya, karena saya rajin mengikuti acara Anda. Saya senang sekali dengan acara Anda. Kenapa banyak orang menyukai Anda? Memang unik, karena kami yang tidak tahu jadi tahu tentang penjabaran mengenai ruqyah, doa-doa, termasuk hadiah-hadiah doa, termasuk mengenai kodam tentang masalah dunia nyata maupun dunia lain. Ini memang cocok sekali Bung Jepri. Jadi saya bisa memahami tentang masalah ilmu-ilmu agama, mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan. Saya senang sekali Bung Jepri, dengan begitu saya bisa dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari channel Yasa dan Bung Jepri. Kembali pada pertanyaan saya Bung Jepri, mohon dijelaskan. Kemarin kan kalau nggak salah menjelaskan masalah mutawatir ya. Ini pasti masih dalam satu buku ya. Mohon dijelaskan tentang adanya fakir yang sabar lebih baik daripada si kaya yang bersyukur. Maksudnya gimana Bung Jepri? Mohon dijelaskan. Hanya itu saja Bung Jepri. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru radio RAS yang ada di channel Azadam dalam kondisi sehat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudari Ibu Tini yang ada di kota Tegal, Lebak Siu ya. Salam juga kembali untuk saudari Ibu Tini yang ada di kota Tegal, Lebak Siu. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan Anda ya, tentang masalah fakir yang sabar lebih baik dari si kaya yang bersyukur. Ini memang berkaitan ya, ada bagian-bagian di dalam satu buku ini berbeda-beda persoalannya dan penjelasannya ya. Betul sekali, kalau tidak salah ini di bagian ke-7 ya, tentang fakir yang sabar dan lebih baik daripada si kaya yang bersyukur. Kembali kepada saudari Ibu Tini, mohon mudah-mudahan Anda dapat mendengarkan ya, disimak baik-baik, bahwa telah diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata demikian, Al-fakirus sobiru abdulu minal huniyis sakir. Orang fakir yang sabar adalah lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Lubabul Ma'ani halaman ke-40. Penjelasan cerita di atas ini bahwa memang benar Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, orang fakir yang sabar adalah lebih baik daripada orang yang kaya yang bersyukur. Maksudnya, orang fakir yang rela, ridho, hati, karena dirinya diberi percobaan Allah berupa keadaan hidup yang serba jauh berbeda dalam kekurangan yang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan menyadari bahwa ini semua adalah percobaan Allah buat dirinya. Keadaan yang demikian adalah lebih berat diciptakan Allah buat dirinya. Keadaan yang demikian adalah lebih berat dari yang diciptakan oleh si fakir apabila dibandingkan dengan melahirkan rasa syukur kepada Allah yang diperbuat oleh si kaya yang memperoleh nikmat berlimpah-limpah. Ya, secara psikologis keadaan seperti ini akan diakui kebenarannya oleh si kaya yang sudah pernah ditimpa kefakiran ya. Jadi intinya
bahwa orang yang kaya tadi, ya, pernah sebelum kaya, beliau pernah merasakan menjadi hamba Allah yang fakir. Sekarang beliau sudah kaya, memang beliau tetap mensyukuri nikmat Allah, apa yang diberikan oleh Allah. Di sini kan temanya adalah fakir yang sabar dan lebih baik daripada fakir yang kaya yang bersyukur. Kembali kepada kelanjutannya ya, keterangan kelanjutan. Pada umumnya orang fakir yang tidak dapat menahan diri ya, karena kefakirannya itu tidak dapat bersabar menahan hati, bisa jadi ia cepat menghampiri jurang kekufuran ya. Ia lebih mudah berputus asa terhadap keadaan hidup ini dan bahkan lupa bahkan hidup dan kehidupan di dunia serta segala resikonya adalah diciptakan Allah dan berada dalam hak kekuasaannya. Si fakir yang semacam ini hampir-hampir saja tidak percaya lagi adanya zat yang menciptakan semua itu, yakni Allah yang Maha Agung dan berkuasa sepenuh terhadap segala sesuatu. Rasulullah telah bersabda, riwayat dari Abu Hurairah, "Kadzal fakhru an yakuna kufron." Hampir-hampir saja kefakiran itu dapat menjadi kekufuran. HR Abu Nuaim. Pengertian hadis ini bahwa menurut Nabi, orang fakir yang dengan kefakirannya hampir saja meluncur imannya karena tidak kuat menahan derita yang menimpa, sehingga keadaan yang demikian ini mudah jatuh ke dalam jurang kekufuran. Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan fakir yang sabar itu tadi adalah orang yang berada di dalam keadaan serba kekurangan, dan untuk menutupi kekurangan itu, mencukupi kekurangan itu, segala kebutuhan hidup yang primer atau perlu, apalagi kok sampai dapat mencukupi kebutuhan yang tidak perlu. Akan tetapi orang ini masih dapat selalu berhati sabar, ridho menerima percobaan seperti ini. Bahkan ia masih selalu ingat kepada Allah yang mentaati segala perintahnya dikerjakan dan segala larangannya dijauhi dan ditinggalkan, sehingga dengan kefakirannya justru membuat diri pribadinya semakin lebih sadar untuk mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa, lebih meningkat di dalam beribadat ya kepada Allah dan beramal. Sungguh pun sulit menjadi fakir yang penyabar yang semacam ini. Dirinya telah mendapatkan nikmat yang berlimpah-limpah. Kembali kepada saudaraku, bahwa sesungguhnya pun sulit menjadi fakir, penyabar, dan semacam ini bila dibandingkan dengan orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah karena dirinya telah mendapatkan nikmat yang berlimpah-limpah ya. Berkat dari penjelasan di atas semua itu, maka sampailah kepada ya suatu kesimpulan bahwa cerita tentang apa yang pernah diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa orang fakir yang sabar adalah lebih baik daripada orang yang kaya bersyukur, adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena telah jelas landasannya. Hanya saja kalau di kata-kata atau ucapan para ahli tasawuf ini bila dipahami oleh orang-orang yang kurang menguasai pengetahuan tentang Islam, terutama yang menyangkut masalah tasawuf, akhlak dan lainnya sebagainya, maka gampang sekali mudah terjadi pengambilan pengertian dan kesimpulan yang keliru meskipun mereka tidak menyadari. Demikianlah saudari Ibu Rini, kalau tidak salah ya, yang ada di Kota Tegal di Lebak Sio. Mudah-mudahan ini sebagai patokan atau ukuran buat kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat apapun keadaannya, sedikit banyak rezeki yang kita dapatkan, apapun sekalipun kita dalam kondisi terpuruk seperti yang dicontohkan tadi ya. Bagi siapa yang bersabar, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah,
barangkali di dunianya kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya kekayaan seperti yang dicontohkan tadi, orang yang bersyukur orang yang kaya. Lebih baik orang yang fakir tapi bersyukur lebih baik. Beliau di surganya Allah nanti akan lebih baik, ya. Bukan berarti orang yang kaya dan bersyukur tidak masuk surga. Insya Allah dua-duanya sama baiknya. Hanya saja ini dikuatkan oleh orang yang kaya tadi, yang bersyukur tapi pernah merasakan dia menjadi orang fakir seperti apa. Itu dikuatkan oleh beliau yang pernah mengalami seperti itu. Sehingga orang tersebut yang tadinya fakir jadi kaya, beliau selalu mensyukuri nikmat Allah. Begitu pula bagi orang yang fakir, kalau kita imannya benar-benar tidak kuat, tidak kurang dekat dengan Allah, akan menjadi masuk ke jurang kekufuran. Akan tetapi kalau kita benar-benar sabar, akan selalu mendekatkan diri pada Allah, perintah Allah selalu dijalanin, insya Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Ada saatnya, barangkali tidak di dunia maupun tapi tidak akhirat, beliau akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar sana. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menjadi ukuran atau cambuk buat kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai kita tidak menjadi manusia yang kufur dalam hal ujian demi ujian karena Allah, terutama orang yang fakir. Insya Allah dengan fakirnya itu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan besar di hadapan Allah. Itu semua rahasia Allah, ya. Jadi tadi sudah saya terangkan dengan masalah penjelasan bahwa orang fakir lebih baik daripada orang yang kaya yang bersyukur. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia mau di luar di sana. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi waktu yang sama dengan acara yang sama tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.